Yesus kuatku. Kiranya Allah Khalik langit dan bumi di dalam Yesus Kristus memberkati kita, melindungi kita, serta Dia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera atas kehidupan kita di hari ini. Pada pertemuan kita sekarang, kita akan melihat hal berbagi dengan mengambil tema sesuai dengan kadar masing-masing. Terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang baru yang kami percaya bahwa hari ini penuh dengan berkat. Tuhan tolong supaya kami dapat menikmati apa yang Tuhan siapkan bagi kami ya Tuhan. Namun sebelum itu, kami akan menjalani hari ini, kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami, supaya Roh Kudus mengajari kami, mengingatkan kami, dan kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12, dia berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mengunjungi Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara, ada tulisan besar di sana, Sitou, Timou, Tumou, Tou. Orang hidup menghidupkan orang lain. Pandangan ini dicetuskan oleh salah satu pahlawan nasional yang bernama GSSC Ratulangi. Dia adalah seorang Kristen. Sifat atau sikap berperilaku peduli terhadap sesama itu merupakan sesuatu yang baik. Memang menjadi seorang Kristen, kita harus berperilaku pro-sosial. Maksudnya adalah bersikap dan bertindak untuk memberikan dukungan dan sokongan untuk orang lain demi kesejahteraan dan kebahagiaan orang di sekitar kita. Alkitab memberikan pengajaran kepada kita untuk dapat memperhatikan orang lain dengan cara berbagi. Rasul Paulus mengajarkan hal itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Memperhatikan orang lain. Namun ada prinsip akan firman Allah bahwa ketika kita berbagi, kita melakukannya itu dengan hati yang rela dan memperhatikan atau berdasarkan kemampuan kita. Bersimpati terhadap orang lain dengan tujuan mengurangi penderitaan mereka, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, namun harus diperhatikan jangan menciptakan masalah, kesusahan, kesukaran baru atas kehidupan kita. Firman Allah mengajarkan bahwa kita harus berbagi. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu artinya bahwa kita mengasihi diri kita, memperhatikan diri kita dahulu, baru kita memberikan perhatian
kepada orang lain. Saya memberikan sebuah ilustrasi penggunaan masker oksigen ketika terjadi masalah atau masalah darurat di pesawat. Penggunaan masker oksigen itu harus dilakukan untuk diri sendiri, baru membantu orang lain. Aturan ini juga bagi orang tua kepada anaknya. Orang tua harus juga memakai masker oksigen dulu, baru dia memakaikan kepada anaknya. Terdengar itu kejam, tetapi memang harus demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian pula dalam hal berbagi. Kita harus memberikan perhatian kepada diri kita sendiri. Berbagi untuk meringankan masalah orang lain. Namun, jangan menciptakan masalah baru dalam kehidupan kita. Berbagi prinsipnya adalah menanggung beban bersama. Itu demi keseimbangan. Seperti ada ungkapan berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Suka duka, baik buruk, tanggung bersama. Itulah cara kita untuk berbagi. Yesus juga mengingatkan kepada setiap orang yang percaya bahwa ketika berbagi bukan untuk supaya dilihat manusia. Berbagi itu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam Ulangan, Musa memberikan pengajaran. Dalam Ulangan, Musa mengajarkan kepada orang-orang Israel. Saya perlu membaca ayat ini, Ulangan pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu, itulah sebabnya aku akan memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi kita melihat bahwa memang orang miskin, orang berkekurangan itu pasti ada di sekitar kita. Namun Musa mengajarkan bahwa kita harus memberikan perhatian untuk kehidupan mereka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menjadi pengikut Kristus itu berarti kita berperilaku pro-sosial, memberikan dukungan dan memberikan perhatian supaya mereka sejahtera dan kehidupan sosial mereka menjadi lebih baik, tetapi harus berdasarkan kerelaan dan kemampuan kita. Itu yang penting. Dan juga Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berbagi bukan untuk mencari pengakuan manusia, tetapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ingat bahwa ketika ada orang yang berlebih kemudian berbagi, itu baik. Dan ketika mungkin kita pada posisi kekurangan, kita tidak bisa berbagi, namun perhatikan bahwa kita tetap sama mulia, sama istimewa di hadapan Allah, karena Allah tidak membeda-bedakan. Berbagilah sesuai dengan kadar masing-masing kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk kebenaran firman Tuhan. Kami diajarkan untuk memberikan perhatian kami kepada orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami dapat melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti memberkati kami dan membuat segala usaha pekerjaan mata pencarian kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami jalani hari ini. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.